Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Putra Wijayani dengan nomor NIM 242 1030 157. Saya dari kelompok komunikasi massa kelompok 1 akan menjelaskan definisi, karakteristik, dan sejarah perkembangan dari komunikasi massa. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang komunikasi massa yang meliputi definisi, karakteristik, dan juga sejarah perkembangannya. Jadi di era digital seperti saat ini, komunikasi massa itu lebih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita menerima berbagai informasi dari televisi, radio, media sosial, hingga portal berita online. Bahkan tanpa kita sadari, hampir setiap aktivitas kita itu bersinggungan dengan komunikasi massa. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi massa tersebut? Jadi secara umum, komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada khalayak luas melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan juga internet. Pesan yang disampaikan itu biasanya bersifat umum dan juga terbuka dan dapat diakses oleh banyak orang secara bersamaan. Berbeda dengan komunikasi interpersonal yang terjadi secara langsung antar dua orang, komunikasi massa menggunakan media sebagai perantara, sehingga jangkauannya itu pesan yang disampaikan itu cukup luas. Contohnya, komunikasi massa yang sering kita temui adalah siaran berita televisi, postingan di media sosial, iklan, hingga konten yang kita lihat di platform media digital. Jadi dengan adanya komunikasi massa, informasi itu dapat tersebar dengan cepat dan mampu mempengaruhi cara berpikir, sikap, bahkan perilaku masyarakat. Setelah memahami definisinya, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari komunikasi massa yang membedakannya dengan teknik dan dengan jenis yang lainnya. Saya Komaria, dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik yang ada di dalam media massa yang membedakan dengan bentuk komunikasi lainnya. Yang pertama, di dalam media massa, komunikasi bersifat satu arah, yang dimana pesan tersebut kita tidak dapat menanggapinya secara langsung. Misalnya, kita menonton berita di televisi, dan kita sebagai audiens tidak bisa merespon pesan tersebut secara langsung. Kedua, audiens dalam komunikasi massa bersifat luas dan juga heterogen, yang dimana tidak ada target tertentu berdasarkan klasifikasi budaya, umur, maupun latar belakang. Ketiga, komunikasi massa menggunakan media sebagai perantara untuk menyampaikan komunikasi, contohnya media cetak, media digital, maupun media elektronik. Keempat, dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan bersifat umum, sehingga tidak ada klasifikasi tertentu untuk target audiensnya. Kelima, dalam komunikasi massa ada proses yang bernama gatekeeping, yang dimana editor dan juga redaksi media bertugas untuk cross-check dalam redaksi berita ataupun informasi yang akan disampaikan kepada audiens, bahwa berita tersebut, informasi tersebut tidak mengandung unsur sara. Dari karakteristik yang saya sebutkan, komunikasi massa terbukti mempunyai peran besar untuk menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan juga mempengaruhi perilaku audiens. Oleh karena itu, media massa tidak hanya berperan besar di dalam menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk realitas sosial. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sejarah komunikasi massa dari masa ke masa dan juga perkembangannya. Sejarah komunikasi massa mengalami perkembangan yang cukup panjang dan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi. Pada awalnya,
Komunikasi massa dimulai dari media cetak seperti surat kabar atau majalah. Media ini menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat pada masa itu. Kemudian perkembangan teknologi menghadirkan media elektronik seperti radio dan televisi. Dengan adanya radio, informasi dapat disampaikan secara cepat melalui suara, sedangkan televisi menambahkan unsur visual yang membuat penyampaian pesan menjadi lebih menarik untuk mudah dipahami. Nah, memasuki era digital ini, komunikasi massa mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan hadirnya internet dan media sosial. Saat ini, setiap individu tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi juga dapat menjadi penyebar informasi. Nah, oleh karena itu, sebagai masyarakat yang hidup di era komunikasi massa, kita dituntut untuk lebih kritis dan bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi. Sebagai penutup, komunikasi massa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern, baik dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, maupun mempengaruhi perilaku masyarakat. Dengan memahami komunikasi massa, kita dapat menjadi pengguna media yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Terima kasih.